Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Tarik. Dan saya Naswan Fahri Ramadan Zain. Kami dari kelas 11 IPA 9 SMA Negeri 1 Palembang akan menunjukkan hasil praktikum fisika kami tentang bab gelombang cahaya dan alat-alat optik Yang berupa pembentukan bayangan dari cermin cekung. Kami akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung oleh saya Muhammad Al-Tarik dan saya Naswan Fahri Ramadan Zain. dengan guru pembimbing Andrianto SPD MPD. Tujuan praktikum kami yang pertama untuk membuktikan teori pemantulan cahaya dan diagram pembentukan bayangan pada cermin cekung, dan yang kedua untuk mengetahui hubungan antara jarak benda S, jari-jari lingkungan cermin R, dan titik fokus F terhadap sifat bayangan atau jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu cermin cekung, yang kedua yaitu phone holder, yang ketiga lilin, yang keempat penggaris, yang kelima kertas, dan yang keenam mangkuk. Prosedur kerja. Yang pertama, nyalakan lilin dengan korek api. Kedua, letakkan lilin yang sudah menyala di antara cermin cekung dan kertas. Tiga, tentukan jarak lilin dari cermin sebagai nilai S. Yang keempat, tentukan nilai titik fokus sebagai nilai F. Yang kelima, tentukan nilai jari-jari kelengkungan cermin sebagai nilai R. Dan yang keenam, uji coba dengan nilai S yang bervariatif sesuai dengan diagram pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang keempat, tabel hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini yang pertama yaitu titik fokus dan jari-jari cermin pada percobaan pertama dan kelima yaitu sama. Yang pertama jarak lilin cermin S yaitu cm yaitu 15 cm, dan jarak bayangan cermin S aksen yaitu min 60 cm, dan pembesarannya itu min 4 kali. Yang kedua, jarak lilin ke cermin yaitu S sama dengan 20 cm, dan jarak bayangan cermin S aksen yaitu 0 cm. Pembesarannya yaitu 0 kali. Yang ketiga, jarak lilin ke cermin S-nya yaitu 30 cm, dan jarak bayangan cermin 60 S aksen 60 cm ya, dan pembesarannya 2x. Dan yang keempat, jarak lilin ke cermin yaitu 40 cm, dan jarak bayangan cermin S aksen yaitu 40 cm. Pembesarannya 1 kali. Dan yang kelima, jarak lilin ke cermin yaitu 50 cm, dan jarak bayangan ke cermin 33 cm. Dan pembesarannya 0,66 kali. Yang berikutnya yaitu analisa data. Yang percobaan pertama menggunakan tabel hasil pengamatan diperoleh seperti ini, menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Lalu kita masukkan nilai-nilainya yang ada di pada tabel, kita samakan penyebut, lalu untuk mencari perbesarannya bisa menggunakan rumus M sama dengan S aksen sama per S. Percobaan kedua juga seperti itu, tinggal diubah nilainya sesuai dengan tabel hasil pengamatan pada sebelumnya. Yang percobaan ketiga juga begitu. Seterusnya percobaan keempat dan percobaan kelima. Seperti yang kita cuma tinggal mengganti nilai-nilai yang ada berdasarkan tabel hasil pengamatan. Kesimpulannya yaitu pertama, jika S kurang dari F dengan hasil S aksen bernilai negatif, maka bayangan terbentuk bersifat maya, tegak diperbesar. Dan yang kedua, jika S sama dengan F, maka bayangan yang terbentuk tidak dapat didefinisikan. Yang ketiga,
Jika S lebih besar dari F dengan S sama dengan R dan S aksen lebih sama dengan S, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata terbalik sama besar. Kelima, jika S lebih besar dari F dengan S lebih besar dari R dan S aksen kurang dari S, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata terbalik dan diperkecil. Jika M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Jika M lebih sama dengan 1, maka bayangan sama dengan benda. Jika M kurang dari 1, maka bayangan diperkecil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.